Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsanal ikhwah min kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Baik, sekarang kita di halaman 33. Kita masih di halaman 33. Masih pembahasan seputar poin-poin penting berkaitan dengan khabar. Nah, di sini ada 8 poin yang disampaikan oleh penulis. Poin yang kelima itu sudah kita ambil kemarin. Sekarang kita masuk poin yang keenam. Poin yang kelima itu tentang kondisi bolehnya khabar mendahului mubtada. Sekarang poin yang keenam ini adalah kondisi khabar harus mendahului mubtada. Itu masalahnya kan mubtada itu di depan ya, khabar di belakang. Tapi di sini ada kondisi di mana khabarnya justru yang harus di depan. Nah, makanya kalau kita katakan, kalau di level dasar kan kita katakan ke para tulab, ikhwah, mubtada itu harus di depan. Kita bilang begitu kan. Nah, itu kaidahnya. Mubtada itu harus di depan. Namanya aja mubtada, dari kata bada'a. Artinya memulai. Memulai berarti di depan dia. Nah, itu kalau kita ngajarkan di level awal. Nah, kalau antum ngajarkan di level awal begitu nyampaikannya. Tapi jangan ditambahkan. Tapi ada kondisi nanti di mana ya mubtada itu harus di belakang. Ya, bingung nanti tadi bilangnya begini, kok sekarang bilangnya begini, beda lagi. Ya, tadi katanya semua mubtada itu harus di depan. Sekarang kok katanya mubtada ada yang di belakang. Gimana? Nah, itu dia. Nah, maka itulah pentingnya belajar secara bertahap. Ya, pahami dulu bahwasanya mubtada itu punya hak di depan, itu kondisi asal. Baru kemudian antum pelajari kondisi-kondisi pengecualian, gitu. Ya, kondisi asalnya, misalkan kita pelajari fikih tentang makanan, daging bangkai itu kondisi asalnya adalah haram untuk dikonsumsi. Ya, setelah antum paham itu, barulah kemudian antum pelajari, oh ada kondisi pengecualian di mana daging bangkai itu boleh dimakan, itu ketika darurat. Ya, itu pun ada takarannya. Ya, itu pun tidak boleh berlebihan dan sebagainya. Nah, itu namanya kondisi-kondisi pengecualian. Bayangin kalau kebalik belajarnya. Antum pelajari kondisi pengecualian dulu, baru pelajari kondisi asal. Antum pelajari bahwasanya makan daging bangkai itu boleh dalam kondisi darurat. Ya, baru kemudian antum pelajari bahwasanya bangkai itu hukum asalnya haram. Akibatnya apa? Antum akan bermudah-mudahan dalam mengkonsumsi itu. Padahal hukum asalnya adalah haram. Nah, jadi jangan sampai ya kebalik dalam mempelajari sesuatu. Itulah pentingnya yang namanya kurikulum. Ya, yang penting namanya kurikulum dalam belajar. Baik, karena kurikulum itu aturan tahapan belajar. Itulah pentingnya masuk ke lembaga-lembaga, bukan belajar otodidak. Sebaik apapun antum belajar kalau secara otodidak, masih jauh lebih baik belajar di pondok pesantren ya, yang ada kurikulumnya. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke ya, pembahasannya di sini. Jadi yajibu artinya wajib. Ya, wajib mengedepankan khabar dari mubtada'nya dalam beberapa kondisi. Yang pertama, idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan ghayra mausufin wala mudhafin. Nah, perhatikan. Kondisi yang pertama adalah kalau khabarnya berbentuk shibhu jumlah, ya. Kemudian mubtada'nya berbentuk nakiroh. Khabarnya berapa syaratnya? 1, itu harus berbentuk shibhu jumlah. Mubtada'nya ada 2 syaratnya. Yang pertama dia harus nakiroh. Yang kedua dia ghairu mausuf. Ghairu mausuf artinya nggak ada kata sifatnya. Apa maksudnya? Ya, artinya dia bukan posisinya sebagai mausuf. Yang namanya mausuf setelahnya pasti ada kata sifat kan? Muhammadun kabirun. Muhammadun mausuf, kabirun sifatnya. Nggak boleh dia berbentuk mausuf. Wala mudhaf. Kemudian yang ketiga, syarat mubtada'nya nggak boleh berbentuk mudhaf. Contohnya lihat. Fi baitina rajulun. Fi baitina rajulun. Khabarnya di sini apa? Fi baitina. Bentuknya syibhu jumlah. Terpenuhi nggak syaratnya tadi? Nah, sekarang kita lihat mubtada'nya. Rajulun. Ada 3 tadi syaratnya. Yang pertama nakiroh. Rajulun nakiroh nggak? Yang kedua ghairu mausuf. Mausuf apa tidak?
Bukan. Mudhof nggak? Enggak. Nah, berarti memenuhi syarat deh. Paham maksudnya? Nah, kalau Anda katakan fi baitina ar-rajulu, itu juga boleh nggak? tidak bisa. Nah, Ar-rajulu itu ma'rifah. Syaratnya nakirah. nah, tadi kan di poin yang kelima kita sudah bahas itu. Ya, poin yang kelima juga ada. Nah, bagi kalau kita katakan fi baitina rajulun dengan fi baitina ar-rajulu, bedanya di mana? Fibaiti rojul, kalau fibaiti rojul ya fibaiti rojul yang masuk ke inter Wajib. Kalau dia rojul dia itu boleh di depan. Boleh. Itu bedanya ya. Dua-duanya benar kalimatnya, fi baitina ar-rajulu dengan fi baitina rajulun, kedua-duanya benar. Hanya saja yang satu punya hak harus, yang satu punya hak ya boleh gitu. Nah, kalau antum katakan fi baitina rajulun, ini berarti harus ditaruh di belakang rajulunnya. Kenapa? Rojul Kenapa di sini dikatakan rajulun ini harus ditaruh di belakang? karena dia nakirah. Karena nakirah. Kaidahnya apa kemarin? La yajuzul ibtida bin nakirah, enggak boleh. Tidak boleh di depan. Nah, itu. Coba kalau untuk fi baitina ar-rajulu, boleh nggak ar-rajulu di depan? Boleh. Kenapa? Karena dia ma'rifah. Ibtida dengan ma'rifah nggak masalah. Karena memang hukum asalnya mubtada adalah ma'rifah. Paham maksudnya ya? Jadi anda harus bedakan di situ kapan kondisi boleh, kapan kondisi wajib. Begitu. Jadi hanya dua kemungkinan di sini, boleh sama wajib. Baik. Apa? Banyak yang diingatkan. Ya. Coba masuk ke kaidah ayat, misalkan lillahil hamdu atau lillahi ya, lillahi mulkus samawat. Lillahi mulkus samawat. Nah, di sini kondisi wajib atau kondisi boleh? Lillahi Mulkus samawat walau. boleh kan di depannya karena mulkus samawat bukan itu ma'rifah. Nah, di situ kondisi boleh dia. Ya, pasti ada hikmahnya di situ. Apa hikmahnya? Memang Allah tidak ada. Mulkus samawat artinya ya kerajaan langit dan bumi. Kerajaan itu kan di atas. Allah itu kan berada di atas itu. Nggak ada kata-kata di atas di situ. Samawat langit ya. Iya, kerajaan langit dan bumi. Lillah artinya apa? Allah tahu. Milik Allah. Oh, khusus kan ya? Khusus. Barusan antum bilang hanya. Dapat dari mana kata hanya itu? Hanya khusus. Nah, coba antum katakan mulkus samawati wal ardi lillah. Nggak ada kata hanyanya. Paham maksudnya? Punya aja. Ya, misalkan antum katakan Alkitabu li Muhammadin. Hanya punya Muhammad. Ya, dulu Alkitabu li Muhammadin. Kita Muhammad. Muhammad normal kan? Balik sekarang. Ya, li Muhammadin Alkitabu. Artinya hanya milik Muhammad saja gitu. Sama seperti itu, lillahi mulkus, sama kata iya karena budu. Hanya kepada Allah. Itu namanya taksis, mengedepankan sesuatu yang haknya selalunya di belakang, yaitu memiliki mana pengkhususan. Baik. Makanya diterjemahkan menjadi hanya. Dapat dari mana kata hanya? Taksis ya. Baik. Kemudian ada contoh yang kedua, indi dinarun. Indi dinarun. Ya, indi dinarun, dua kata di situ ya. Kita lihat indi. Indi ini bentuknya apa? Syibhu jumlah. Syibhu jumlah yang mana dia? Jar majrur atau mudhaf atau zaraf? Ini mudhaf. Naam, zaraf dan mudhafun ilaihi. Naam. Ya, ingat inda itu zaraf. Nah, jadi bukan huruf jar ya. Ini bedanya dengan contoh pertama tadi. Jadi indi ini zaraf dan mudhafun ilaihi. Ya, sukun itu mudhafun ilaihnya ya. Ya, ingat dengan mutasil itu i'rabnya mudhafun ilaihi fi mahalli raf'in, fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Indi. Nah, dinarun di situ mubtada muakhar
ya, dikebelakangkan dia dikebelakangkan di sini hukumnya apa? Boleh apa wajib? Wajib kan? Wajib, ya. Dia wajib dikebelakangkan. Kenapa wajib dikebelakangkan? Karena yang pertama khabarnya berbentuk syibhu jumlah, yang kedua mubtada'nya berbentuk nakiro, ghairu mausuf, dan tidak mudhaf. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, kapan lagi khabar itu wajib ditaruh di depan? Yaitu idza kana al-khabaru minal alfadhil lati lahas sadaratu ka asma'il istifham. Kalau ini penting ya, kalau khabar itu termasuk salah satu dari lafaz yang memiliki hak as-sadarah. Apa itu hak as-sadarah tadi? Hak untuk dikedepankan. Ka asma'il istifham, contohnya kata tanya. Di mana-mana kata tanya itu di depan kan? Ya, kapan pergi? Ya, itu yang benar. Daripada pergi kapan? Ya. Jadi kata tanya itu punya hak untuk dikedepankan. Contohnya misalkan di situ mata al-imtihanu. Asal katanya adalah al-imtihanu mata. Paham? Al-imtihanu mata. Al-imtihan mubtada muakhar, mata khabar muqaddam. Ya. Nah, Mas seperti yang mengatakan kaifa haluka? Ya, boleh nggak kita kebalik haluka kaifa? Nggak boleh, kaifa harus di depan. Nah, ingat isim istifham itu sebagai khobar deh. Ya. Ya, kata tanya itu semuanya adalah khobar, tapi dia di depan kan, khobar muqaddam. Ya. Karena dia kan belum jelas, yang namanya kata tanya itu kan belum jelas ya. Pada zatnya sendiri dia belum jelas, maka dia tidak boleh menjadi mubtada. Nah, baik. Ya, berarti ya ketika Anda mengatakan kaifa haluka, boleh nggak Anda mengatakan kaifa hal tanpa alif lam nakiro bentuknya, boleh nggak kaifa hal? Boleh nggak? Tanpa oke. Harus nakiro. Di mana mengatakan mubtada nakiro? Mubtada di mana-mana ya ma'rifah. Dia wajib. Dia harus nakiro. Mubtada'nya. Mubtada'nya harus nakiro. Kalau kaidah wajib ini. Mubtada'nya harus nakiro. Iya. Bukan itu kaidah. Kalau dia berbentuk khobarnya syibhu jumlah. Itu kalau khobarnya syibhu jumlah. Nah, kalau kaifa hal, khobarnya berbentuk apa? Khobarnya berbentuk ini. kaifa, isim istifham, ya kan? Bukan syibhu jumlah kan? Nah, berarti nggak masuk kaidah itu. Pamusnya. Tetap wajib juga. Tetap mubtada'nya pakai ma'rifah. Tetap ma'rifah. Cuman kaidahnya istifham aja di khobarnya istifham. Jadi kalau khobarnya mubtada nakiro kan jadi apa kan? Ya nggak bisa, kaifa hal itu kalimat yang salah. Ya, kaifa hal itu kalimatnya keliru. Kaifa haluka atau kaifal hal. Haluka ma'rifah karena mudhaf nilai, al hal ma'rifah karena alif. Berarti harus ada kaifal hal gitu. Harus ada ma'rifahnya, entah ma'rifah dengan alif lam atau dengan mudhaf nilai. Nah, itu semuanya saling berkaitan makanya. Ya. Berarti kalau kaifa haluka benar, kaifal hal benar. Yang salah itu kaifa hal. Kaifa hal apa kaifa hal? Tapi kalau kaifa halu Muhammad boleh? Kaifa halu Muhammad. Oke, itu boleh nggak? Kaifa halu Muhammad? Nanya ke antum tentang Muhammad. Kaifa halu Muhammad? Nah, kok nggak bisa? Bisa kita nanya orang ketiga kan? Ya, bukan Muhammad yang ditanya, antum yang ditanya. Ya Damani kaifa halu zaujatika? Boleh nggak ada mudah nilai, berarti boleh di situ. Paham maksudnya? Nah, ingat halu Muhammadin, halu mudhaf Muhammadin mudhafun nilai, berarti boleh di situ. Nah, dan kaifanya ini sebagai khabar muqaddam. Nah, jelas sampai sini ya. Nah. Kemudian yang ketiga, kapan lagi wajib kita ya
menaruh mubtada itu di belakang atau dengan kata lain wajib menaruh khobar di depan. Idza tasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'udu ala ba'dil khabar. Nah, ini enggak rumit ini, perhatikan. Kalau mubtada'nya bersambung dengan sebuah domir, dan domir ini ya'udu kembali kepada sebagian dari khobarnya. Contohnya, lissalami taba'atuhu. Lissalami taba'atuhu. Lissalami ini jar majrur, khobar muqaddam namanya. Ya. Taba'atuhu ini mubtada muakhar. Nah, kenapa mubtada'nya di sini taruh di belakang? Karena ya di sini dia mengandung domir hu. Ya, ini domir muttasil kan, dan kembalinya hu ini kemana? Ke as-salam. Nah, karena dia kembalinya ke as-salam, maka berarti di sini wajib ditaruh di belakang. Oh, jadi kembali sebagian khobar salah. Contoh yang gampang kalau antum bingung contoh yang ini, ya perhatikan contoh yang lain. Antum katakan misalkan li Muhammadin, ya, kitabuhu. Li Muhammadin kitabuhu, ya, bukunya Muhammad menjadi miliknya. Ya, apa maksudnya? Artinya Muhammad memiliki bukunya. Nah, sekarang ya kata buku tadi, enggak, salah, keliru. Kebalik contohnya. Ya, kita katakan lil kitabi safahatuhu. Nah, ini cocok. Lil kitabi safahatuhu. Safahat artinya lembaran-lembaran, halaman-halaman. Nah, tadi kan kita katakan dia harus mengandung domir. Nah, safahatuhu ada domir enggak? Kembalinya kemana? Ke kitab. Nah, sekarang apa hubungan antara lembaran buku dengan buku? Memang harus bersenambung. Ya, sebagian maksudnya. Ini namanya hubungan juz'iyah. Oh, harus ada kaitan sebagian itu. Kalau buku dengan pulpen bisa nggak? Nggak nyambung. Ada hubungannya nggak buku dengan pulpen? Ada memang, Pak. Ada. Tapi yang kita inginkan di sini adalah hubungan ya, juz'iyah namanya. Juz'iyah artinya bagian. Satu visi. Jadi benda yang punya bagian-bagian. Sampai dengan semua. Ya, bisa kita katakan Muhammad dengan tangannya. Apa maksudnya? Muhammad dengan tangannya. Yang tangan itu bagian dari Muhammad. Di balaghah ini. Dapatkan ini di balaghah ada pembahasan. Baik, itu namanya isti'arah namanya. Baik. Jadi ketika itu mengatakan lil kitabi safahatuhu, buku itu memiliki halaman-halamannya. Ya. Ya, maka di situ harus ditaruh di belakang mubtada'nya. Harus ditaruh di belakang, wajib hukumnya. Kenapa? Karena kalau antum taruh di depan, kalimatnya jadi rusak. Safahatuhu lil kitabi. Nah, domir itu kan artinya kata ganti ya. Ya, namanya kata ganti tentu ada yang diganti sama dia. Kalau antum letakkan domir di awal, dia menggantinya kemana? Masa ke depan? Apa maksudnya? Nah, domir itu harus datang belakangan. Kenapa? Karena dia di pengganti. Yang namanya pengganti pasti ada yang digantikan. Ya, tiba-tiba pengganti datang tanpa digantikan, bisa nggak? Ya, nggak bisa. Ya, misalkan wakil ketua dengan ketua. Yang lebih dulu ada ketua atau wakil ketua? Ketua. Ketua dulu, baru wakilnya, gitu kan? Nah, normalnya begitu, wakil ketua itu di belakang, gitu. Ya, maka nggak mungkin wakil ketua di depan, ya, kemudian ya ketuanya di belakang. Ya, artinya wakil ketua hanya bisa naik menjadi ketua kalau ketuanya tidak ada, ya, hilang. Ya, hilangkan ketuanya dulu, baru wakil ketua bisa naik jabatan. Nah, begitulah halnya dengan domir. Ya, berarti syaratnya ada dua di sini.
Yang pertama, dia harus mengandung dhamir. Yang kedua, dia harus ya sebagian dari mubtadanya. Di sini contohnya lissalami taba'atuhu, ya. Salam itu artinya kedamaian. Ya. Kedamaian itu punya pengikut-pengikutnya. Ya, artinya orang-orang yang menyukai kedamaian. Nah, itu bagian dari ya, kedamaian. Kedamaian itu sendiri terdiri dari orang-orang, rukun-rukunnya. Karena kedamaian tidak akan terwujud tanpa orangnya. Orang yang menginginkan kedamaian itu. Ya, kalau semua orang tidak menginginkan kedamaian, ya tidak akan ada kedamaian. Baik. Nah, itu dia 3 kondisi di mana ya mubtada itu wajib ditaruh di belakang. Dengan kata lain, khobarnya wajib ditaruh di depan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, kapan khobar itu wajib di depan? Atau kapan mubtada itu nggak boleh di depan? Nah, itu dia. 3 ini jawabannya. Nah, paham ya? Baik. Kemudian poin yang ke-7, qad yata'addadu al-khabaru. Nah, ya, poin yang ke-7, kadang khabar itu lebih dari 1. Nah, ya kalau tadi kita lihat contohnya khobarnya 1 aja, ya. Nah, ternyata khobar itu juga bisa lebih dari 1. Baik. Nah, itu insya Allah akan kita ambil di atau kita langsung ambil aja ya, karena sedikit ini. Lanjut ya. Baik. Qad yata'addadul khabar. Qad di sini artinya kadang-kadang. Kadang-kadang khabar itu yata'addad, berjumlah lebih dari 1. Ya, contohnya ar-rummanu khulwun hamidun. Ar-rumman artinya buah delima. Buah delima itu manis, asam. Ya, jadi buah delima itu punya 2 rasa, rasa manis dan rasa asam. Bahasa kita itu asam manis, ya kan? Asam manis. Nah, ya di sini khabarnya mana? Khabarnya ada 2, hulun dan hamidun. Ya, hulun dan hamidun. Coba untuk perhatikan di sini. Kenapa nggak jadi kata sifat? Hamidun kata sifat kan? Hulun juga kata sifat. Kenapa nggak hamidun ini adalah kata sifat dari hulun? Bisa nggak? Nah, sama-sama kata sifat dia. Nggak mungkin ada kata sifat untuk kata sifat yang lainnya, gitu. Dia al-mashghul la yashghal. Nah, sekarang kalau hamidun ini bukan kata sifat dari hulun, bisa nggak hulun sekarang kita jadikan kata sifat untuk ar-rumman? Bisa nggak? Salah satu yang jadi kalau hulun jadi sifat dari ar-rumman. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ya, saya ma'rifah. Ma'rifah. Nah, jadi kan kata sifat harus sama ma'rifah dan nakirah. Maka sekarang pertanyaannya, apa bedanya ar-rumanu hulwun dengan ar-rumanu al-hulwu? Kalau ar-rumanu al-hulwu itu ar-rumanu al-hulwu dia not manun. Kalau ar-rumanu hulwun itu ada khabar. Apa beda artinya ar-rumanu hulwun dengan ar-rumanu al-hulwu? Ar-rumanu al-hulwu buah delima ini sangat habis. Ini dengar juga kan? Kalau ar-rumanu hulwu buah delima itu takwil namanya. Dapat dari mana kata sangat manis dengan manis itu? Ya. Ya. Ingat, kalau untuk mengatakan ar-rumanu al-hulwu, ar-rumanu itu kan mausuf kan? maksudnya Al-hulwu sifahnya. Nah, sifah mausuf ini kalau berdiri sendiri bisa nggak? Kalimat sempurna nggak sifah mausuf? enggak. Butuh apa dia berarti? Dia butuh ada Khobar. Berarti ar-rumanu itu mubtada sekaligus mausuf, al-hulwu kata sifatnya, berarti butuh apa? Khobar. Misalkan ar-rumanu al-hulwu fis-suq. Nah, baru dia menjadi ya macam bebas, ya bebas apapun bentuknya, yang penting ada pelengkap maknanya. Nah, kalau terjemahkan bagaimana? Kalau kata sifat berarti artinya ya buah delima yang manis itu, sampai situ ya, buah delima yang manis itu kenapa belum ada lanjutannya, ngerti? Itu kalau kata sifat. Tapi kalau mubtada khobar maka artinya ar-rumanu hulun, artinya buah delima itu manis.
Ya. Jadi yang membedakan hanya kata itunya saja. Kalau terjemahannya, ya, ana ulang sekali lagi. Buah deliman itu manis. Bedakan dengan ya, buah delima manis itu. Mana yang butuh khabar? Buah delima Manis itu. buah delima manis itu butuh khabar. Kalau buah delima itu manis, butuh khabar nggak? Pas kalimatnya. Udah pasti ya, udah sempurna kan? Nah, itulah. Buah kalau katanya manis dulu buah delima itu manis, kalau aromanya al-hulu buah delima itu betul. Buah delima manis itu. Karena sifat nggak boleh dipisah sama sifatnya. Buah delima manis itu. Ngerti nggak maksudnya? Baik, maka di sini ada dua khabarnya berarti. Yang pertama hulun, yang kedua hamidun. Kenapa? Karena hamidun nggak bisa kita katakan sebagai ya kata sifat untuk hulun karena sama-sama kata sifat. Nah, contoh yang kedua, An-Nilu sahiyun wafiyun fayyadun bil khair. An-Nil, sungai Nil itu sungai yang sahiyun, dermawan. Wafiyun, ya, wafiyun artinya ya wafa, ya setia. Fayyadun bil khair, penuh dengan kebaikan. Nah, di sini lihat, ya, An-Nilu mubtada. Kemudian khabarnya yang pertama sahiyun. Ini khabar yang pertama. Ya, kemudian wafiyun. Ini khabar yang kedua. Kemudian fayyadun bil khair, yaitu ya khabar yang ketiganya. Ya, atau fayyadun saja ya, bukan bil khair. Bil khair di situ pelengkap. Nah, baik, jadi ini 3 khobar dari kata an-nilu. Karena sama tadi, wafiyun memang kata sifat dia, tapi nggak bisa menjadi kata sifat untuk sahiyun, karena sama-sama kata sifat. Fayyadun juga nggak bisa, maka dia adalah khobar. Maka sahiyun i'rabnya nanti khobar marfu bid-dhammah, wafiyun khobar tsani marfu bid-dhammah, ya fayyadun khobar salif marfu bid-dhammah. Ya, biasanya hanya 3 saja, ya. Boleh nggak lebih dari 3? Boleh, cuman jarang ditemukan. Pemborosan jatuhnya. Baik, kemudian poin yang ke-8, poin yang terakhir yang berkaitan dengan khabar adalah yuhdzaful khabaru fi ba'di mawadhi'a. Ya, khabar itu dihapus di beberapa kondisi. Saya syarhuha fi makaniha. Akan ada penjelasannya masing-masing nanti di tempatnya tersendiri. Wa min hadhil mawadhi'i, dan di antara ya tempat-tempat di mana khobar itu wajib dihapus adalah berarti di sini ya hukum menghapus khobar. Yang pertama, idza kana al-mubtada' ba'da laula. Yang sudah kita pernah pelajari ini. Ya, kalau mubtada'nya itu idza kana al-mubtada' ba'da laula. Kalau mubtada'nya didahului oleh kata laula. Contohnya laula tabibu ma syafal maridu. Ya, laula tabibu ma syafal maridu. Mana khobarnya di sini? Khobarnya mahdzuf. Ya, berada di kata setelah at-tabibu. Takdirnya apa? Takdirnya maujud. Ya, jadi laula tabibu maujudun. Ya. Ya, laula tabibu maujudun. Sudah pernah kita pelajari di Sawabit I'rabiyah dulu nih. Ya. Laula tabibu maujudun. Tapi kata maujudun yang enggak ada dalam teks. Ya. Ya, maka yang tersisa hanyalah mubtada'nya saja. Maka kalau mubtada' diawali oleh laula di depannya, namanya harfu imtina namanya. Laula itu harfu imtina, dijawab harfu imtina'in limtina'in. Ya, jadi laula itu diterjemahkan kalau bukan karena ya tabib, maka orang yang sakit itu tidak akan sembuh. Ya, masuk ke perkara akidah juga kalau ucapan laula ini ya. Baik. Jadi laula at-tabibu, ya at-tabibu mubtada, khabarnya mahdzuf, takdiruhu maujud.
Ya, di sini khobarnya harus dihapus. Baik. Kondisi yang kedua di mana khobar itu dihapus adalah idza kana mubtada'u sharihan fil qasam. Kalau mubtada'nya sharih dalam bab qasam, ya, untuk bersumpah. Contohnya misalkan la'amruka. Ya, la'umruka innal hayata kifahun, wa taqdiruhu la'umruka qasami innal hayata kifahun. La'umruka mubtada'un wa qasami khabarul mubtada'. Nah, jadi la'umruka itu bentuknya adalah qasam. Lam situ ya, lam al-waqiyah lil qasam namanya. Nah, lam tauti'ah lil qasam itu untuk sumpah. Jadi artinya demi umurmu. Ya, innal hayata kifah. Sungguh hidup itu adalah ya pengorbanan. Maka takdirnya di situ adalah ya la umruka qasami. Ya, mahdzub di situ khabarnya. Ya, la umruka qasami, mahdzub khabarnya. Ya, qasami itu ya. Ya, di sini dia dihapus. Kapan dia dihapus di sini? Karena ya mubtada'nya berbentuk qasam, sumpah. Nah, jadi takdirnya adalah la umruka qasami, demi umurmu. Ya, qasami, sumpahku. Ya, qasami artinya sumpah. Ya, innal hayata ya, kifahun. Kifahun ya muksamnya, isi sumpahnya. Baik. Kemudian kondisi yang ketiga, idza utifa 'alal mubtada'i biwawin tadullu 'alal musahabah. Kalau ya diatofkan khobar itu kepada mubtada'nya ya dengan wawu yang menunjukkan atas musahabah. Ya, contohnya misalkan kullu jundiyin wasilahuhu. Ya, kullu jundiyin wasilahuhu. Ya, setiap pasukan dan senjatanya. Ya, ada khobar di sini yang mahdzuf. Takdiruhu apa? Muqtarinani. Ya, takdirnya adalah muqtarinan. Muqtarinan artinya bersamaan, bergandengan. Ya. Jadi setiap pasukan dan senjatanya, setiap tentara dan senjatanya itu senantiasa berbarengan, gitu. Baik, wadah insyaallah ya. Nah, maka dalam kondisi kalimat seperti ini, di sini kan mubtada'nya adalah kullu jundiyin, ya. Kullu jundiyin ini mubtada'nya. Kemudian khabarnya ya adalah kata ya muqtarinan, dan muqtarinan di sini ya dihapus. Kenapa? Karena di situ ada wawu menunjukkan musahabah, bersama-sama artinya. Kullu jundiyin wa. Wawu ini kita masukkan tadi dengan wawu yang menunjukkan atas al-musahabah. Baik. Ya, kalau dalam bab jar ada istilahnya al-jar bil mujawarah. Al-jarru bil mujawarah. Ini mirip-mirip dia. Al-jarru bil mujawarah itu sama dengan ini. Ya. Baik, ini dia ikhwah ya, kondisi-kondisi ya yang dimana khobar itu dihapus. Nah, ya, perincian lebih lengkap tentang kondisi-kondisi ini akan ada di babnya masing-masing nanti insyaallah taala. Nah, itu dia akhir dari pembahasan tentang khobar dan 8 poin yang berkaitan dengannya. Nah, mulai dari pengertian khobar sampai kapan khobar itu dihapus, itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelum ini. Ya, silakan dipelajari baik-baik. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke kondisi rafa'nya suatu isim yang berapa? Yang ketiga ya, yaitu ismu kana. Ya, atau dengan kata lain marfu'at yang ketiga yaitu isim kana. Ya, apa itu isim kana? Akhwatnya apa saja, atau apa poin-poin yang berkaitan dengannya, insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.